Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada materi kali ini kita akan mendiskusikan mengenai limit. Limit adalah bagian paling penting dalam kajian kalkulus, karena nantinya limit ini yang akan mendasari bagaimana suatu konsep dari turunan. Karena kalkulus itu bagiannya ada kalkulus untuk turunan dan kalkulus integral, yang tidak lain semuanya masih berkaitan dengan konsep limit. Rekan-rekan sekalian, pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata limit. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengarnya ya. Limit hari ini sudah limit untuk pembayaran perkuliahan. Misal, hari ini sudah limit untuk mengumpulkan tugas. Artinya limit itu adalah batas yang mendekati. Oke, jadi kalau sudah limit untuk pembayaran berarti waktunya sudah mendekati untuk melakukan pembayaran. Kalau limit mengumpulkan tugas berarti kapan waktu mendekati tugas itu terakhir dikumpulkan, gitu ya. Jadi konsep limit itu adalah mendekati. Kita akan mendefinisikan limit menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama ini kita akan mendefinisikan limit secara intuitif. Rekan-rekan sekalian bisa perhatikan fungsi berikut ini. Kita punya dua buah fungsi, di mana fungsi yang pertama adalah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 min 4 dibagi x min 2. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu f(x) sama dengan x pangkat 2 min 5 per x min 2. Pertanyaannya, untuk kedua fungsi ini berapa nilai f(x) dan gx, maaf yang fungsi yang kedua itu ya, kita misalkan sebagai fungsi gx untuk x sama dengan 2. Rekan-rekan sekalian, nilai fungsi artinya kita mensubstitusikan x sama dengan 2 ke dalam fungsi f(x). Jadi untuk f(x), x pangkat 2 min 4 per x min 2, kita substitusikan, kita ganti x-nya menjadi 2. Rekan-rekan bisa menghitungnya. Jadi berapa hasilnya? Oke. Jadi untuk fungsi yang pertama, kita fokus pada fungsi f(x), x pangkat 2 min 4 per x min 2. Ketika kita masukkan x sama dengan 2, ternyata nilainya adalah 0 per 0. Berapa 0 per 0? Tidak terdefinisi. Kita tidak bisa menemukan nilai f(x) ketika x sama dengan 2. Dia tidak terdefinisi. Lalu, pertanyaan selanjutnya, oke, ketika x sama dengan 2 tidak terdefinisi, bagaimana nilai f(x) kalau x-nya mendekati 2? Nah, rekan-rekan bisa membedakan antara x sama dengan 2 dengan x mendekati 2. Ketika x sama dengan 2, artinya benar-benar x-nya sama dengan. Tetapi kalau mendekati 2, namanya baru pendekatan. Apakah sudah jadian? Pasti belum. Nah, maka konsep mendekati inilah yang disebut sebagai konsep limit tadi ya. Sudah limit pembayaran, berarti mendekati waktu akhir pembayaran. Berarti kalau limit x mendekati 2, nah berarti tidak sama dengan 2, tapi dekat dengan 2. Bagaimana kita menghitung nilai f(x) untuk x mendekati 2? Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan dari kiri, dan yang kedua, pendekatan dari kanan. Rekan-rekan sekalian, kalau kita gambarkan untuk titik x sama dengan 2, oke, sebelumnya saya akan mencari dulu untuk tulisnya.
Oke, rekan-rekan sekalian. Oke, kalau kita tulis, kalau semisal di sini, oke, saya hapus saja. Oke, rekan-rekan sekalian, semisal kita gambarkan di sini adalah sumbu X, gitu ya. Dan di sini adalah titik, misalkan titik 2, garis 2, oke, X sama dengan 2, maka yang mendekati 2 ini bisa didekati dari kiri. Oke, kalau dalam garis bilangan, sebelah kiri dari 2 berarti X-nya kurang dari 2. Tapi kalau didekati dari sebelah kanannya, berarti X-nya lebih dari 2. Nah, kita ambil pemisalan bilangan-bilangan yang dari kiri dulu. Tabel ini adalah pendekatan dari kiri. Kita ambil sebarang bilangan yang mendekati 2. Kita misalkan kita ambil 4 bilangan yang berbeda. Yang pertama adalah 1,9, yang kedua 1,99, selanjutnya 1,999, dan selanjutnya 1,9999. Keempat bilangan ini lebih kecil dari 2, tetapi mendekati 2. Nah, dari nilai X, ini masing-masing ini kita substitusikan pada fungsi X pangkat 2 min 4 per X min 2. Rekan-rekan bisa menggunakan bantuan alat hitung, ya. Nanti bisa dibuktikan ketika X-nya 1,9, kita substitusikan fungsi ke fungsi ini, maka didapatkan nilai fx besar 3,9. Lalu ketika 1,99 ternyata nilai fungsinya sebesar 3,99. Selanjutnya sampai 1,9999 kita substitusikan nilainya adalah 3,999. Nanti untuk bahan latihan silahkan rekan-rekan buktikan, kemudian lakukan perhitungannya ya. Kita masukkan 1,9 pangkat 2, hasilnya dikurang 4, kemudian hasilnya nanti dibagi dengan 1,9 dikurang 2. Ini nilai-nilai ini adalah nilai fx-nya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah ketika X didekati dari kanan. Dari kanan artinya X lebih besar dari 2. Tetapi tetap mendekati 2, dan kita ambil sebarang di sini 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001. Nah, ini nanti ketika kita substitusikan ke dalam fungsi, kita dapatkan nilai fx-nya ketika X sama dengan 2,1 yaitu 4,1. Ketika X mendekati lebih dekat lagi dengan 2 yaitu 2,01, ternyata nilai fx-nya jadi 4,01. Lebih dekat lagi dengan 2 yaitu 2,001, kita dapat fx-nya 4,001. Dan kita dekati lagi dengan 2 yaitu 2,00001, hasilnya adalah 4,0001. Rekan-rekan sekalian, apa yang dapat kita simpulkan dari dua tabel ini? Oke, untuk yang pendekatan dari kiri, ketika X mendekati 2 dari kiri, yang ini tadi, yang X-nya kurang dari 2, ternyata nilai fx-nya, ya, nilai fx-nya cenderung mendekati 4. Kenapa demikian? Nah, ini bertambah. Ketika ini dibuat semakin mendekat dengan 2, nilai fx-nya juga
ternyata semakin mendekat. Mendekat kemana? 3,9, 3,99, 3,999, 3,999. Nah, ini cenderungnya mendekati 4. Kita dapat mengatakan dari kondisi tabel yang sebelah kiri ini bahwa limit Fx untuk X mendekati 2 dari kiri adalah 4. Atau secara matematis kita bisa menuliskan limit X mendekati 2 dari kiri dari fungsi Fx sama dengan 4. Oke, ini untuk kasus ketika 2 didekati dari kiri. Lalu ketika 2 didekati dari kanan, yang tabel ini tadi ya, ketika X mendekati 2 dari kanan, yaitu X lebih besar dari 2, ini kan ya, X-nya adalah lebih besar dari 2 semua. Nilai Fx-nya mendekati berapa? Ternyata nilai Fx-nya cenderung mendekati ke 4. Ini 4,1 turun menjadi 4,01, turun menjadi 4,001, turun menjadi 4,00001. Di mana nilai ini cenderung mendekati 4. Lalu kita dapat menuliskan bahwa limit Fx untuk X mendekati 2 dari kanan adalah 4. Secara matematisnya kita tuliskan limit X menuju 2 dari kanan dari fungsi Fx sama dengan 4. Rekan-rekan sekalian, perhatikan bahwa nilai limit kiri dan limit kanan ternyata sama. Limit kiri kita dapatkan sama dengan 4, limit kanan juga kita dapatkan sama dengan 4. Sehingga karena limit kanan dengan limit kiri sama-sama, yaitu 4, nilainya sama, maka kita dapat mengatakan bahwa limit Fx untuk X mendekati 2 adalah 4. Atau bisa kita tuliskan limit X mendekati 2 dari Fx itu adalah sama dengan 4. Coba perhatikan perbedaannya. Di sini hanya 2 saja, tapi ketika didekati dari kanan, 2 ada pangkatnya positif. Ketika didekati dari kiri, 2 pangkatnya negatif. Jadi kalau rekan-rekan sekalian menemui bentuk fungsi limit seperti ini, ada 2, atasnya ada tanda min atau negatif, ini artinya limit didekati dari kiri. Kalau plus, ini adalah limit didekati dari kanan. Kalau tidak ada tandanya, ini artinya limit kanan dengan limit kiri sama. Limitnya mendekati 2. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk fungsi yang pertama tadi, kita temukan limit X mendekati 2 dari fungsi Fx adalah 4. Meskipun tadi ketika X sama dengan 2 tidak terdefinisi, tetapi ketika mendekati 2, kita menemukan nilai Fx-nya sama dengan 4. Ini adalah visualisasi dari grafik yang kita cari limitnya tadi, yaitu fungsinya adalah X pangkat 2 min 4 per X min 2. Nah, ini kalau kita gambarkan grafiknya fungsi linier. Rekan-rekan sekalian, perhatikan ketika X-nya sama dengan 2, nilai Fx itu sama dengan atau searah dengan sumbu Y-nya yang tegak ini ya. Nah, ketika atau yang vertikal. Kalau yang horizontal ini sumbu X. Ketika X-nya sama dengan 2, ternyata kita dapatkan di sini Fx-nya berlubang. Nah, ini berlubang ini yang menyatakan bahwa ketika X sama dengan 2, nilai fungsi Fx ini tidak terdefinisi. Maka ditandai putih, titik putih di sini berlubang. Ini artinya tidak terdefinisi. Namun demikian, ketika X-nya mendekati 2, didekati dari kiri maupun dari kanan, ternyata nilai Fx-nya baik dari kiri maupun dari kanan menuju 4. Ini ketika X-nya didekati dari kiri maupun dari kanan, mendekati 2, ternyata Fx-nya mendekati 4. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa limit X menuju 2 dari fungsi X kuadrat min 4 per X min 2, ini sama dengan 4. Nah, ini adalah pendefinisian limit secara intuitif. Rekan-rekan sekalian,
kita bisa menghitung limit ya. Kalau tadi kita mencarinya dengan mencari limit kanan dengan limit kiri, kita bisa menghitung atau mencari limit dengan cara pemfaktoran. Tentunya rekan-rekan sekalian sudah tidak asing dengan pemfaktoran ya. Jadi pemfaktoran adalah salah satu cara untuk mencari limit suatu fungsi. Oke, kita bisa hitung rekan-rekan sekalian. Oke, kita bisa hitung di sini limit x mendekati 2 dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 min 4 per x min 2. Kita bisa memfaktorkan x pangkat 2 min 4. Jadi berapa faktornya? Oke, kita bisa memfaktorkan di sini. X pangkat 2 min 4 X pangkat 2 yaitu X dikali X. Faktor dari 2 yaitu 2 dikali dengan 2. Ingat, tandanya negatif berarti positif dikali dengan negatif. Ini adalah faktor dari X pangkat 2 min 4 yaitu X plus 2 dengan X min 2. Lalu dibagi dengan X min 2. Oke, kita bisa menyederhanakan di sini. Pembilang ada X min 2, penyebut ada X min 2, sehingga kita bisa sederhanakan. Di limit fungsinya, limit X mendekati 2 dari fungsi f(x), ini tinggal X plus 2. Sehingga kita bisa mensubstitusikan X menuju 2 ini, bahwa limit X menuju 2 dari f(x), ini kita bisa substitusikan X-nya sama dengan 2 ditambah 2 atau sama dengan 4. Sama dengan hasil perhitungan kita tadi bahwa limit X mendekati 2 dari X pangkat 2 min 4 per X min 2 itu sama dengan 4. Jadi untuk hari ini rekan-rekan sekalian, kesimpulannya apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran dari yang kita bahas hari ini, bahwa limit X menuju A dari fungsi f(x) itu sama dengan L jika dan hanya jika nilai limit X menuju A ketika didekati dari kiri nilainya sama dengan limit X menuju A ketika didekati dari kanan dan nilainya sama, yaitu L. Apa yang terjadi ketika limit kanan dengan limit kiri berbeda? Ketika limit kanan dan limit kiri berbeda atau tidak sama dengan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa limit X menuju A dari fungsi f(x) ini tidak ada. Ini adalah eksistensi dari limit. Kalau dia sudah dibuktikan bahwa dari kiri dan dari kanan sama, yaitu sama-sama L, maka kita bisa menyimpulkan bahwa limitnya sama dengan L. Tetapi kalau limit kanan dengan limit kiri tidak sama, misal yang satu 2, yang satu 2000. Ketika didekati dari kiri itu 2, sama dengan 2 L-nya, tapi ketika didekati dari kanan 2000. Nah, artinya L-nya berbeda. Kalau L-nya sudah berbeda seperti ini, nilai limit X menuju A dari f(x) tidak ada eksistensinya. Jadi tidak ada ya. Oke, rekan-rekan sekalian, itu adalah materi kita hari ini. Untuk latihan, rekan-rekan bisa coba ada 3 limit fungsi. Coba rekan-rekan sekalian hitung berapa limitnya. Apakah limitnya ada? Kalau ada berapa? Kalau tidak ada ya kenapa? Oke, nyatakan saja tidak ada tapi berikan alasannya. Terima kasih. Itu saja materi diskusi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.